Salah satu keputusan penting dalam Kongres Pemuda II di Jakarta tahun 1928 adalah A. Diikrarkannya Sumpah Pemuda. B. Berdirinya organisasi-organisasi kepemudaan. C. Dikumandangkannya lagu Indonesia Raya. D. Ditetapkannya Dasar Negara Indonesia. E. Perumusan proklamasi. Jawaban yang betul adalah A. Salah satu keputusan penting dalam Kongres Pemuda II di Jakarta tahun 1928 adalah diikrarkannya Sumpah Pemuda. Kerja paksa pada zaman penjajahan Jepang disebut A. Rodi, B. Tanam paksa, C. Seinendan, D. Romusha, E. Seikeri. Jawaban yang betul adalah D. Kerja paksa pada zaman penjajahan Jepang disebut Romusha. Latar belakang keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah A. Wewenang Presiden yang luas di berbagai bidang. B. Parlemen yang dibentuk melalui pemilu 1955 tidak dapat menjalankan tugasnya. C. Adanya masa reses yang berkepanjangan. D. Anggota parpol kurang bersemangat dalam setiap sidang konstituante. E. Dewan Konstituante tidak dapat menjalankan tugasnya. Jawaban yang betul adalah E. Latar belakang keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah Dewan Konstituante tidak dapat menjalankan tugasnya. Alasan dikeluarkannya Deklarasi Juanda adalah A. Mempertahankan NKRI. B. Menciptakan kawasan damai dalam gagasan wawasan Nusantara. C. Melindungi kekayaan negara Indonesia. D. Memberikan kenyamanan pemerintah untuk menindak pelanggar laut. E. Melindungi wilayah kepulauan Republik Indonesia. Jawaban yang benar adalah C. Alasan dikeluarkannya Deklarasi Juanda adalah melindungi kekayaan negara Indonesia. Dasar hukum dari pemerintahan Orde Baru adalah A. Pancasila, B. Supersemar, C. Undang-Undang Dasar 1945, D. Keputusan Presiden, E. Dukungan rakyat. Jawaban yang betul adalah B. Dasar hukum dari pemerintahan Orde Baru adalah Supersemar. Tugas utama Dewan Konstituante yang dibentuk berdasarkan hasil pemilu 1 tahun 1955 adalah A. Membuat undang-undang yang baru untuk menggantikan Undang-Undang RIS. B. Membuat Undang-Undang Dasar yang baru untuk menggantikan Undang-Undang 1950. C. Membuat dan menetapkan GBHN. D. Membuat rancangan RAPBN. E. Membantu Presiden dalam memilih menteri-menteri. Jawaban yang betul adalah B. Tugas utama Dewan Konstituante yang dibentuk berdasarkan hasil pemilu 1 tahun 1955 adalah membuat Undang-Undang Dasar yang baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar 1950. Di bawah ini yang bukan merupakan isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah A. Pembubaran Dewan Konstituante. B. Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara. D. Pembentukan DPRS. E. Pembentukan DPAS. Jawaban yang betul adalah D. Yang bukan merupakan isi Dekret Presiden adalah pembentukan DPRS.
Berikut ini yang dimaksud dengan kolonialisme adalah A. Paham alih kewarganegaraan, B. Paham dalam perekonomian, C. Paham pengusahaan kemanusiaan, D. Paham kepemilikan, E. Paham mengenai penjajahan. Jawaban yang betul adalah E. Yang dimaksud dengan kolonialisme adalah paham mengenai penjajahan. Di bawah ini, kebijakan merkantilisme adalah A. Mengembangkan industri yang berorientasi impor, B. Mengurangi pertambahan penduduk, C. Melibatkan sektor swasta sebagai pengawas perekonomian, D. Mendapatkan logam mulia sebanyak-banyaknya, E. Mengurangi perdagangan luar negeri. Jawaban yang betul adalah D. Yang merupakan kebijakan merkantilisme adalah mendapatkan logam mulia sebanyak-banyaknya. Imperialisme modern muncul setelah terjadinya revolusi industri karena bertujuan untuk A. Mengembangkan perekonomiannya, B. Memperkuat pertahanan militernya, C. Mengembalikan kejayaan negara penjajah, D. Menimbun kekayaan berupa logam mulia, E. Melakukan pembalasan terhadap negara dan bangsa lain. Jawaban yang benar adalah A. Imperialisme modern muncul setelah terjadinya revolusi industri karena bertujuan untuk mengembangkan perekonomiannya. Isi dari perjanjian Tordesillas antara Spanyol dan Portugis adalah A. Portugis harus meninggalkan wilayah jajahan Spanyol, B. Portugis mengakui kekuasaan Spanyol dan Kepulauan Hindia, C. Spanyol mendapatkan hak atas wilayah jajahan Portugis, D. Spanyol mendapat wilayah timur dunia Portugis, wilayah barat, E. Spanyol mendapat wilayah barat dunia Portugis, wilayah timur. Jawaban yang betul adalah E. Isi dari perjanjian Tordesillas antara Spanyol dan Portugis adalah Spanyol mendapat wilayah barat dunia, Portugis mendapatkan wilayah timur. Isi perjanjian Bungaya antara Sultan Hasanuddin dan VOC adalah A. VOC berhak memonopoli perdagangan di Makassar, B. VOC tidak berhak memonopoli perdagangan di Makassar, C. Pangeran Hasanuddin berhak memonopoli perdagangan di Makassar, D. Pangeran Hasanuddin berhak memonopoli perdagangan di Maluku, E. VOC berhak memonopoli perdagangan di Maluku. Jawaban yang betul adalah A. Isi perjanjian Bungaya antara Sultan Hasanuddin dan VOC adalah VOC berhak memonopoli perdagangan di Makassar. Tonggak sejarah yang menandai lahirnya Orde Baru yaitu A. Diumumkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, B. Adanya pemberontakan PKI 30 September 1965, C. Adanya tritura oleh mahasiswa KAMI dan KAPI tahun 1966, D. Keluarnya TAP MPRS nomor XX5 atau 25 MPRS 1966 tentang pembubaran PKI, E. Keluarnya Supersemar atau Surat Perintah 11 Maret 1966. Jawaban yang betul adalah E. Tonggak sejarah yang menandai lahirnya Orde Baru yaitu keluarnya Supersemar atau Surat Perintah 11 Maret 1966. Tujuan setiap pelita di Indonesia adalah A. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, B. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, C. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat, D. Stabilitas nasional yang sehat, E. Terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Jawaban yang betul adalah C. Tujuan setiap pelita di Indonesia adalah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Kemenangan Golkar pada pemilu mempunyai arti bahwa A. Kekalahan yang harus diterima oleh P3. B. Pupuslah perjuangan PDIP untuk menarik suara mayoritas. C. Golkar merupakan partai politik yang besar dan belum terkalahkan. D. Dukungan kembali kepada Soeharto untuk menjabat presiden. E. Pelaksanaan kembali sistem kabinet presidensil. Jawaban yang betul adalah D. Kemenangan Golkar pada pemilu mempunyai arti bahwa dukungan kembali kepada Soeharto untuk menjabat sebagai presiden. Tindakan yang dilakukan pemerintah Orde Baru pada lawan-lawan politiknya adalah A. Memberikan perintah tembak di tempat kepada lawan-lawan politiknya. B. Memenjarakan siapapun yang kritis dan berseberangan tentang pendapat dengan pemerintah. C. Memberi peluang hidup sebagai negara demokrasi. D. Dianggap sebagai partai oposisi yang selalu mencari kelemahan pemerintah sehingga harus ditekan. E. Memberi kebebasan bergerak untuk memajukan pembangunan di segala bidang. Jawaban yang benar adalah B. Tindakan yang dilakukan pemerintah Orde Baru pada lawan-lawan politiknya adalah memenjarakan siapapun yang kritis dan berseberangan pendapat dengan pemerintah. Pada tahun 1997, pemerintah membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN yang bertugas A. Membina bank-bank yang akan dilikuidasi. B. Memberikan suntikan modal kepada bank yang bermasalah. C. Mengawasi peredaran uang yang berputar pada bank-bank seluruh Indonesia. D. Menyehatkan bank-bank swasta. E. Mengawasi bank-bank yang bermasalah. Jawaban yang betul adalah E. Pada tahun 1997, pemerintah membentuk BPPN yang bertugas mengawasi bank-bank yang bermasalah. Hal-hal yang menyebabkan kebangkrutan VOC berikut ini kecuali A. Terjadi korupsi di antara pegawainya. B. Banyaknya biaya perang yang harus dikeluarkan. C. Adanya persaingan dengan kelompok dagang lain. D. VOC harus mencukupi kekosongan kas negeri Belanda. E. VOC banyak menanggung hutang. Jawaban yang benar adalah C. Hal yang menyebabkan kebangkrutan VOC berikut ini kecuali adanya persaingan dengan kelompok dagang lain. VOC didirikan dengan tujuan sebagai berikut, kecuali A. Menghindari persaingan antar pedagang Belanda. B. Memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan dalam perdagangan. C. Membentuk pemerintah tandingan. D. Membantu membebaskan Belanda dari Spanyol. E. Belanda menghadapi tandingan dan persaingan bangsa Eropa. Jawaban yang betul adalah C. VOC didirikan dengan tujuan sebagai berikut kecuali membentuk pemerintah tandingan. Pokok-pokok peraturan tanam paksa antara lain seperti tercantum di bawah ini kecuali A. Tanah yang digunakan 1/5 dari tanah pertanian suatu desa. B. Tanah yang dipergunakan untuk tanam paksa dibebaskan dari pajak. C. Hasil tanaman itu diserahkan kepada pemerintah dan jika harga yang ditaksir melebihi pajak, kelebihan itu akan dikembalikan kepada rakyat. D. Kerusakan tanaman yang disebabkan bukan kesalahan rakyat akan diganti oleh pemerintah. E. Rakyat yang tidak punya tanah harus mengganti dengan bekerja selama 1 tahun. Jawaban yang benar adalah E. Yang bukan pokok-pokok peraturan tanam paksa adalah
Rakyat yang tidak punya tanah harus mengganti dengan bekerja selama 1 tahun. Belanda mengakui kedaulatan RI meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura merupakan isi perundingan A. Harenville, B. Linggarjati, C. Romeroyen, D. KMB, E. Giyanti. Jawaban yang betul adalah B. Belanda mengakui kedaulatan RI meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura merupakan isi dari perundingan Linggarjati. Penyerahan kedaulatan RIS dilakukan pada tanggal 27 Desember 1949. Wakil dari Indonesia pada saat penyerahan kedaulatan RIS di Belanda adalah A. Sultan Syahrir, B. Muhammad Hatta, C. Insinyur Soekarno, D. Sri Sultan Hamengkubuwono IX, E. Amir Syarifuddin. Jawaban yang benar adalah B. Muhammad Hatta. Komisi 3 negara bertugas A. Menyatukan 3 negara anggota, B. Mencegah agresi militer Belanda 2, C. Menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda, D. Mencegah agresi militer Belanda 1, E. Mewakili Dewan Keamanan PBB. Jawaban yang benar adalah C. Tugas dari Komisi 3 negara adalah menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda. Perjuangan kaum reformasi di bidang politik menghasilkan sesuatu yang diharapkan rakyat banyak, yaitu A. Pembagian sembako kepada penduduk yang tidak mampu, B. Tidak dinaikannya harga bahan bakar minyak, C. Tidak dinaikannya tarif transportasi, D. Diturunkannya Menko Polkam Jenderal Wiranto, E. Lengsernya Presiden Soeharto. Jawaban yang benar adalah E. Perjuangan kaum reformasi di bidang politik menghasilkan sesuatu yang diharapkan rakyat banyak, yaitu lengsernya Presiden Soeharto. Krisis politik yang berlangsung di Indonesia diawali dengan adanya peristiwa A. Naiknya harga-harga kebutuhan pokok yang semakin memberatkan rakyat, B. Penyimpangan yang banyak terjadi di bidang hukum, C. Kemenangan mutlak Golkar pada pemilu tahun 1997, D. Praktik KKN yang merajalela, E. Keanggotaan MPR dan DPR hanya diduduki oleh kalangan tertentu. Jawaban yang betul adalah E. Keanggotaan MPR dan DPR hanya diduduki oleh kalangan tertentu. Desakan mahasiswa akhirnya berhasil meruntuhkan rezim Orde Baru dan ditandai dengan peristiwa sebagai berikut. A. Presiden Soeharto meletakkan jabatannya. B. B.J. Habibie diangkat sebagai presiden. C. Pengadilan hukum terhadap Tommy Soeharto. D. Lepasnya Timor Timur dari pangkuan RI. E. Penghentian bantuan IMF. Jawaban yang betul adalah A. Presiden Soeharto meletakkan jabatannya. Penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua terjadi pada masa pemerintahan A. B.J. Habibie, B. Gus Dur, C. Megawati, D. SBY, E. Soeharto. Jawaban yang betul adalah B. Penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua terjadi pada pemerintahan Gus Dur.
Pemilu satu yang diselenggarakan pada tahun 1955 bertujuan untuk memilih A. Anggota konstituante, B. Anggota DPR, C. Anggota MPR, D. Anggota parlemen, E. Presiden dan wakil presiden. Jawaban yang betul adalah A. Pemilu satu yang diselenggarakan pada tahun 1955 bertujuan untuk memilih anggota konstituante. Pemberontakan APRA di Bandung tahun 1950 dipimpin langsung oleh A. Andi Aziz, B. Alex Kawilarang, C. Raymond Westerling, D. Kartosuwiryo, E. Kahar Muzakar. Jawaban yang betul adalah Raymond Westerling. Raja yang mendapat julukan ayam jantan dari timur adalah A. Sultan Hairun, B. Sultan Babullah, C. Sultan Alauddin, D. Sultan Hasanuddin, E. Pangeran Antasari. Jawaban yang betul adalah D. Raja yang mendapat julukan ayam jantan dari timur adalah Sultan Hasanuddin. Penyebab kemunduran kerajaan Samudra Pasai adalah A. Kalah perang melawan Portugis, B. Raja Samudra Pasai meninggal, C. Diserang oleh kerajaan Aceh, D. Diserang oleh kerajaan Demak, E. Terjadi konflik intern. Jawaban C. Penyebab kemunduran kerajaan Samudra Pasai adalah diserang oleh kerajaan Aceh. Konferensi Asia Afrika diadakan di Bandung pada A. April 1953, B. Mei 1954, C. April 1955, D. Mei 1955, E. April 1957. Jawaban yang betul adalah C. Konferensi Asia Afrika diadakan di Bandung pada April 1955. Prasasti Muara Kaman merupakan salah satu peninggalan bersejarah dari masa kerajaan A. Sriwijaya, B. Kutai, C. Demak, D. Tarumanegara, E. Singasari. Jawaban yang betul adalah B. Prasasti Muara Kaman merupakan salah satu peninggalan dari kerajaan Kutai. Naskah teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Penandatanganan yang dilakukan oleh kedua tokoh tersebut dilakukan atas usul A. Khairul Saleh, B. Sayuti Melik, C. B.M. Diah, D. Soekarni, E. Ki Hajar Dewantara. Jawaban yang betul adalah D. Soekarni. Organisasi politik yang pertama di Indonesia adalah A. PNI, B. Partindo, C. Parindra, D. Indise Parti, E. Putra. Jawaban yang betul adalah A. Organisasi politik yang pertama di Indonesia adalah PNI.